Hai guys, kali ini saya akan membuat sebuah alur cerita dari salah satu film dari Negeri Gingseng yang dirilis tahun 2013 dan berjudul Hope, yang berarti harapan. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata yang bercerita tentang seorang anak sekolah dasar yang mengalami pemerkosaan disertai dengan penganiayaan secara brutal oleh seorang laki-laki mabuk. Jujur saja, saat saya sendiri waktu menonton film ini merasa sangat sedih guys. Selain film ini memang diambil dari kisah nyata, saya juga merasakan emosi yang dialami oleh keluarga korban dari pemerkosaan brutal ini. Bagaimana seorang anak kecil yang baru menginjak bangku sekolah dasar berumur 8 tahun harus mengalami cacat fisik maupun mental sebagai akibat dari tindak pemerkosaan dan penganiayaan secara brutal ini. Jadi langsung saja kita simak alur cerita dari film Hope. Check it out, check it bro. Di scene awal ini kita akan diperlihatkan keseharian dari seorang anak berusia 8 tahun yang baru menginjak bangku sekolah dasar yang bernama Suwon. Ayahnya adalah seorang buruh pabrik bernama Donghun dan sang ibu adalah penjaga di sebuah toko kecil milik keluarga yang bernama Minhee. Bisa dibilang bahwa Suwon kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dikarenakan kedua orang tuanya sibuk bekerja demi menafkahi Suwon dan demi mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Di pagi itu sebelum Suwon mengalami hal yang naas, dia masih sempat menonton acara TV kesukaannya. Karena sang ibu sedang sibuk membuka toko mereka, maka di pagi itu Suwon dibantu oleh ayahnya untuk merapikan rambut. Sang ayah ini tidak pernah menyisir rambut maupun merapikan rambut Suwon. Dia terlihat kesulitan untuk mengatur rambut Suwon, sehingga Suwon yang merasa tak nyaman malah marah dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke sekolah tanpa merapikan rambutnya. Minhee, ibu Suwon yang mengetahui hal tersebut, bahwa Suwon pergi ke sekolah sambil marah, berbicara pada Suwon. Ibunya meminta maaf karena tidak bisa mendandani Suwon pagi ini. Ibu Suwon juga mau mengantar Suwon sampai ke sekolah, tapi Suwon menolaknya dengan alasan dia bisa sampai ke sekolah dalam waktu 3 menit. Mendengar hal tersebut, ibu Suwon pun membiarkan Suwon pergi ke sekolah sendirian. Ibu mewanti-wanti kepada Suwon agar dia melewati jalan besar saja dan menghindar dari gang-gang kecil. Suwon pun mengiyakan kata-kata ibunya tersebut, tapi di tengah jalan tepat di sebelah rumah kosong yang terbengkalai, Suwon dicegat oleh seorang pria tua yang terlihat sedang mabuk. Pria tua itu mengatakan pada Suwon untuk menumpang payung karena di hari itu memang sedang hujan deras. Awalnya Suwon menolak. Karena Suwon merasa kasihan, ia pun memperbolehkan pria tua tersebut untuk menumpang payung dengannya dan mengantarkan pria tersebut. Tapi hal yang naas kemudian terjadi pada Suwon. Berniat mengantarkan pria tua itu, Suwon malah diseret ke sebuah bangunan rumah yang terbengkalai, di mana Suwon mengalami pemerkosaan dan penyiksaan secara brutal di sana, sehingga membuat Suwon hampir meninggal. Pada saat Suwon ini sekarat, dia berusaha menggapai ponselnya guna meminta bantuan. Tak lama kemudian, bantuan pun datang. Tim medis segera membawa Suwon ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Ibu Suwon yang sedang bekerja di toko dan ayahnya yang sedang bekerja di pabrik sangat kaget mengetahui hal tersebut. Mereka berdua sangat terpukul saat tahu bahwa Suwon sekarang sedang sekarat di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter yang merawat Suwon memberitahukan pada kedua orang tuanya tentang keadaan Suwon yang sangat mengenaskan, di mana ia mengalami luka parah di bagian wajah akibat gigitan dan benturan benda tumpul. Usus besar dan anusnya juga mengalami robek, sehingga Suwon harus segera dioperasi untuk menyelamatkan nyawanya. Di tengah operasi yang berjalan, dokter harus memberikan suatu berita yang amat menyedihkan kepada orang tua Suwon, bahwa mereka harus mengangkat usus besar serta anus Suwon dikarenakan luka robek yang sangat amat parah. Sehingga seumur hidupnya Suwon harus memakai anus buatan. Mau bagaimana lagi, ayah Suwon harus merelakan anaknya memakai anus buatan
demi tertolongnya nyawa Suwon. Operasi pun berjalan lancar. Terlihat kedua orang tua Suwon harus berderai air mata sambil melihat anak mereka yang lucu harus terkapar dalam keadaan yang mengenaskan. Di situ ibu Suwon harus keluar sambil menangis. Tentu saja, siapa ibu yang tega kalau melihat anaknya harus memakai anus buatan seumur hidupnya. Sang ayah yang berusaha tegar pun masuk ke kamar Suwon dengan hati yang sangat pilu. Ia memegang tangan Suwon. Dan saat itulah Suwon terbangun. Dia menanyakan di mana ibunya. Ayah Suwon pun berkata kalau ibunya sedang menunggu di luar, dikarenakan hanya satu orang yang boleh masuk. Ayah Suwon berbohong kepada Suwon agar anaknya ini tidak memikirkan kesedihan yang mereka berdua alami. Setelah sadar, Suwon pun menceritakan tentang apa yang ia alami dalam peristiwa naas tersebut. Dia menceritakan bahwa dirinya sangat kesakitan saat itu, sehingga dia menelepon 911 untuk mencari pertolongan. Suwon juga menceritakan tentang orang jahat yang menyiksanya. Hal ini dia katakan karena dia takut akan lupa jika ia tidak segera menceritakannya. Perasaan sang ayah sangat hancur mendengar cerita anaknya tentang bagaimana penyiksaan yang ia alami. Di sisi lain, pihak polisi yang menangani kasus Suwon ini sudah menemukan beberapa bukti yang mengarah ke pelaku pemerkosaan. Mendengar hal tersebut, ayah Suwon langsung bergegas ke kantor polisi. Dia meminta agar bajingan yang melakukan penganiayaan pada anaknya segera diringkus. Tapi polisi belum bisa melakukan hal itu dikarenakan bukti yang didapat dari lokasi kejadian adalah sidik jari dari 10 orang yang berbeda. Dan ada kemungkinan satu di antara mereka adalah pelakunya. Selain itu, sudah tidak ada bukti lagi, sehingga kesaksian dari korban adalah kunci untuk mengetahui siapa pelakunya. Di pagi itu, ayah dan ibu Suwon sedang berdiskusi mengenai anaknya yang akan menjadi saksi kunci pada kasus ini. Di situ, ibu Suwon merasa sangat tidak setuju karena Suwon sudah mengalami penyiksaan fisik maupun psikis dari kejadian ini. Dia tidak mau anaknya semakin trauma dengan melihat wajah pelaku lagi. Tapi setelah pihak kepolisian menjelaskan sekaligus berdiskusi dengan ibu Suwon, maka dengan berat hati ibu Suwon mengizinkan pihak kepolisian untuk meminta Suwon menjadi saksi kunci dari kasusnya sendiri. Di hari berikutnya, polisi bersama psikiater khusus anak berusaha untuk mengorek informasi tentang si pelaku, dan saat Suwon sudah terbuka dengan orang lain, polisi pun menunjukkan foto-foto dari orang-orang yang sidik jarinya ditemukan di tempat kejadian. Di situ Suwon menunjukkan seorang pria tua yang ternyata adalah seorang residivis yang baru keluar penjara. Tak lama setelah itu, polisi langsung meringkus bajingan tersebut di rumahnya. Dan saat diringkus ternyata pelaku ini terlihat baru bangun tidur, seperti dia tidak melakukan apa-apa. Setelah meringkus bajingan tadi, polisi pun menghubungi ayah Suwon untuk mengabarkan bahwa bajingan bejat yang melakukan pemerkosaan pada anaknya sudah tertangkap. Ayah Suwon pun segera berlari ke kantor polisi. Tapi terlihat bahwa media sudah mengetahui dan mencium kasus yang menimpa anaknya ini. Di kantor polisi tersebut banyak wartawan yang mengejarnya hanya untuk mewawancarai ayah Suwon. Ayah Suwon mulai khawatir dengan privasi anaknya. Tak cukup di situ saja, ternyata wartawan juga mulai mencari korban dari kasus ini di rumah sakit di mana Suwon dirawat. Di situ ayah Suwon berusaha memindahkan Suwon ke lantai atas. Dan di situ pula ayahnya tidak sengaja merusak kantong kotoran dari Suwon. Ayahnya pun berusaha untuk membersihkan kotoran tersebut. Perasaan kelam sangat terasa. Perasaan marah, menyesal, malu bercampur menjadi satu. Suwon yang trauma dengan paksaan mulai saat itu menjadi seorang anak yang pendiam dan sama sekali tidak mau bicara. Bahkan dia menutupi dirinya dengan selimut dan merasa malu ketika dilihat oleh laki-laki. Bahkan itu ayahnya sendiri. Ayahnya yang melihat hal tersebut merasa sangat sedih. Ayahnya berusaha untuk membuat Suwon mau berbicara lagi dan menghubungi psikiater anak yang sudah membantunya kemarin. Saat ayah Suwon sedang membayar tagihan rumah sakit, dia mendapatkan pesan dari kepolisian
bahwa sidang kasus anaknya akan dimulai besok. Ayah Suwon pun menelepon temannya yang sekaligus adalah atasannya di pabrik yang bernama Gong Sik. Dia bermaksud untuk meminjam uang karena kebetulan uangnya sudah habis digunakan untuk biaya perawatan Suwon selama di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, dia pun mau meminjamkan uangnya kepada ayah Suwon. Gong Sik ini adalah suami dari teman istrinya yang merupakan orang tua dari teman sekolah Suwon yang diperlihatkan di awal tadi. Di persidangan pertama, pelaku ini bersikukuh bahwa dia sama sekali tidak mengingat apapun dikarenakan saat itu dia sedang mabuk. Dan pada akhirnya hakim memutuskan untuk mengundur sidang tersebut karena kurangnya bukti untuk menjerat bajingan ini. Sementara itu di rumah sakit seorang psikiater anak berjuang untuk membuat Suwon mau berkomunikasi lagi. Mereka berusaha menghibur Suwon dengan menggunakan karakter kartun kesukaannya. Dan cara ini ternyata cukup membuat Suwon bisa tersenyum dan melupakan traumanya. Sang ayah sangat senang ketika ia melihat Suwon bisa tersenyum. Ayahnya pun berinisiatif untuk menyewa kostum kartun kesukaan Suwon untuk sementara. Namun dikarenakan ayah Suwon ini tidak memiliki uang untuk meminjam kostum, pemilik kostum yang sangat tersentuh dengan keadaan Suwon pun meminjamkan satu kostum kepada ayah Suwon dengan cuma-cuma. Dengan kostum tersebut, ayah Suwon sedikit demi sedikit bisa untuk membuat Suwon melupakan traumanya. Keesokan harinya, Suwon berbicara dengan sang psikiater anak. Suwon pun mengucapkan keinginannya bahwa ia sebenarnya sangat ingin bersekolah, tapi dia malu karena takut dibully oleh teman-temannya atas kejadian yang ia alami. Di pagi hari, Yeon Sik, anak dari Gong Sik, pergi ke rumah Suwon. Dia menempel sebuah surat penyemangat untuk Suwon. Lalu beberapa hari kemudian, semua teman Suwon di kelas ikut menempelkan surat penyemangat untuk Suwon. Setelah beberapa waktu, Suwon yang sudah sembuh baik itu secara fisik maupun mental diizinkan untuk pulang. Saat pulang, Suwon melewati perumahan terbengkalai di mana ia mengalami penganiayaan yang sangat membuatnya trauma. Di situ dia merasa sesak dan ingin muntah. Tapi ketika sampai di rumah, ia melihat surat-surat yang ditempel oleh teman Suwon, yang ternyata teman-temannya ini sangat rindu kepada Suwon dan berharap dia mau pergi ke sekolah lagi. Tak lama kemudian, Yeon Sik datang ke rumah tersebut dan dia merasa sangat bersalah dengan apa yang Suwon alami. Seandainya dia tidak berangkat ke sekolah terlebih dahulu, maka Suwon tidak akan mengalami hal tersebut. Dan keesokan harinya Suwon pun sudah mulai bersekolah. Dia diantar oleh istri dari Gong Sik dikarenakan ibu Suwon pada saat itu sedang hamil besar. Ayah Suwon juga menyemangati Suwon ketika mau bersekolah. Dia memakai kostum untuk mengikuti Suwon di jalan dan memberikan semangat pada Suwon. Ayah Suwon juga meminta bantuan pada pihak sekolah untuk memaklumi anaknya, sekaligus menghindari kontak langsung dengan guru laki-laki. Itu semua dilakukan demi menjaga psikis dari Suwon. Tak lama setelah itu, ayahnya ini mendapatkan surat panggilan di mana Suwon harus datang sebagai saksi kunci dari kasusnya. Dikarenakan rekaman video yang dijadikan bukti awal tidak valid, karena Suwon dianggap masih dalam keadaan luka berat saat itu. Tak beberapa lama kemudian, Dong-hun, ayah Suwon, berusaha berbicara pada pelakunya. Tapi tetap saja bajingan ini merasa dia tidak ingat dengan kejadian tersebut. Tapi ada hal yang mengindikasikan bajingan ini sebenarnya tahu dan sadar saat melakukan hal tersebut, yaitu saat dia bicara pada Dong-hun bahwa pipi tembem anaknya itu menurun darinya. Hati siapa yang tidak marah mendengar hal tersebut? Dong-hun pun berusaha menghajar bajingan ini, namun apa daya, mereka berada di ruangan yang berbeda. Keesokan harinya di ruang pengadilan, Suwon pun bersaksi dan diminta untuk menunjuk salah satu foto tersangka. Suwon pun menunjuk foto yang sama. Jaksa pun mengatakan semua bukti yang mereka temukan, namun pelaku masih bersikeras bahwa ia tak mengingat apapun. Bahkan saat pembelaan terakhir, bajingan ini masih tidak mau mengaku.
Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, hakim pun menjatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara, sebuah hukuman yang sangat tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Hakim beranggapan bahwa pelaku saat itu sedang mabuk dan tidak sadar saat melakukan hal tersebut. Semua orang di sana sangat tidak terima dengan keputusan tersebut. Ayah Suwon yang sudah sangat frustasi mau menghantam kepala pelaku dengan papan nama di meja pengadilan. Namun saat itu Suwon menangis sambil memegang kaki ayahnya dan mengajaknya pulang. Lalu di akhir film ini diperlihatkan Suwon berkunjung ke rumah sakit untuk melihat adik bayinya yang baru saja lahir. Kemudian kita juga diperlihatkan keadaan psikis Suwon yang sudah mulai membaik dengan kehadiran adik barunya tersebut. Dan film ini pun selesai. Jadi demikian film berjudul Hope yang menceritakan kisah pilu dari Suwon. Bahkan saya saat menulis narasi ini pun berulang kali merasa terenyuh, sekaligus terharu melihat kedua orang tua yang rela mengorbankan apapun yang ia miliki demi sang anak. Dan ada beberapa hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Jangan biarkan anak-anak untuk pergi ke suatu tempat sendirian. Dan bagi kalian yang masih punya orang tua yang lengkap, kasihi dan sayangi mereka karena mereka akan rela mengorbankan apapun demi anaknya. Sekian, terima kasih.